Pada suatu siang yang sangat terik, seorang remaja SMA bernama Dili dengan acuh dan santainya menyalakan AC, TV, kipas, dan lampu di kamarnya. Meskipun kamarnya sudah terlihat cukup terang karena adanya ventilasi cahaya. Dili bahkan sembari mencarger handphone dan memainkannya. Tak berselang lama, teman Dili datang ke rumah untuk mengajaknya main keluar. Tanpa berpikir panjang, Dili pergi dengan temannya tanpa mematikan lampu dan lain-lain. Kebiasaan itu hampir dilakukan setiap hari, yang mengakibatkan orang tuanya bersedih. Suatu ketika, ada yang membuat Dili tersadar akan kebiasaan buruknya. Ibunya penasaran sekaligus terkagum melihat perubahan Dili. Sejak saat itu, Dili mengubah kebiasaan untuk selalu hemat energi listrik dan mengajak semua temannya untuk selalu menghemat listrik. Kira-kira apa nih dari sinopsis yang membuat penasaran? Jadi ada yang membuat Dili tersadar akan kebiasaan buruknya lalu dia berubah. Sebenarnya apa sih yang membuat kejadian apa yang bisa membuat Dili akhirnya tersadar akan kebiasaan buruknya tersebut dan mengajak temannya untuk berhemat listrik? Nah, itu salah satu daya tarik yang dapat mengajak pemirsa untuk menonton video iklan layanan masyarakat. Jadi kira-kira kurang lebih seperti itu untuk membuat storyline atau sinopsis. Setelah membuat storyline atau sinopsis, dilanjut dengan membuat rangkuman cerita atau treatment. Sebenarnya tidak jauh berbeda dengan sinopsis, hanya saja di rangkuman cerita ini dijelaskan lebih detail dibandingkan dengan sinopsis. Nah, di treatment atau rangkuman cerita umumnya menguraikan cerita dari awal hingga akhir. Tujuannya adalah menguraikan secara ringkas isi cerita dalam sebuah deskriptif atau gambaran sebagai acuan untuk melakukan proses produksi. Jadi sebenarnya kalau sinopsis itu tujuannya lebih kepada ekstern ya, lebih kepada calon target atau target pemirsa. Tapi kalau rangkuman cerita atau treatment ini tujuannya lebih kepada intern, yaitu untuk atau sebagai acuan dalam melakukan proses produksi yang dilakukan oleh tim atau kru tentunya. Lanjut dari sinopsis yang tadi, kita membuat rangkuman cerita. Rangkuman ceritanya seperti ini. Siang hari sepulang sekolah, Dili langsung masuk kamar. Ia lalu menyalakan AC, TV, kipas, dan lampu, meskipun kamarnya sudah terlihat cukup terang karena adanya ventilasi cahaya. Dili lalu rebahan di kasur sambil mencarger HP dan memainkannya. Tak berselang lama, teman Dili datang ke rumah lalu mengajaknya main keluar. Seketika itu Dili langsung bergegas dan mengikuti temannya, tapi lupa untuk mematikan lampu, AC, TV, dan kipas. Kebiasaan itu hampir dilakukan setiap hari. Dan di akhir bulan, orang tuanya bersedih karena tagihan listrik orang tuanya melonjak naik. Keesokan harinya, Dili tak sengaja melihat berita adanya penduduk Indonesia yang masih belum dapat menikmati aliran listrik. Kemudian hatinya tergugah dan dia sadar bahwa kebiasaannya yang boros energi tersebut selain membebani orang tua juga dapat menyia-nyiakan energi listrik yang seharusnya bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat. Nah, sejak saat itu, Dili mengubah kebiasaan untuk selalu hemat energi listrik dan mengajak semua temannya untuk selalu ingat bahwa hemat energi adalah perbuatan terpuji. Ayo hemat listrik dari sekarang, ingat listrik juga butuh istirahat. Jadi kurang lebih rangkuman ceritanya seperti itu. Kemudian setelah membuat rangkuman cerita, kita lanjut lagi nih membuat skrip atau naskah skenario. Jadi anak-anak untuk proses atau tahap praproduksi memang ini menyita sangat banyak waktu, mungkin hampir 75% ya dari keseluruhan proses produksi. Jadi maka dari itu harus disiapkan
konsep atau perencanaan yang betul-betul matang, agar nanti ketika pelaksanaan dan eksekusinya itu sudah tidak kebingungan lagi dan tinggal satset ya, tinggal jalan. Selanjutnya, membuat skrip atau naskah skenario. Apa sih naskah skenario? Naskah skenario adalah sebuah teks, betul sekali, sebuah teks yang berisikan gambaran visual secara rinci yang akan divisualisasikan. Teks tersebut dibuat dan disusun agar seluruh tim yang terlibat, baik pemeran maupun tim pendukung, memahami secara jelas dan detail apa yang nantinya akan dilakukan dalam proses perekaman gambar. Apa saja sih isi dari naskah? Nah, isi dari naskah itu ada yang pertama, keterangan lokasi, waktu, dan peralatan yang dibutuhkan termasuk properti, pemeran, serta pihak-pihak yang akan melakukan adegan-adegan pada scene yang akan dilakukan perekaman. Kalau misalkan kecepatan ya, bacanya kalian bisa di pause kemudian dicatat. Kemudian yang kedua adalah kalimat-kalimat yang akan diucapkan oleh tiap-tiap pemeran. Ini juga ada dalam naskah. Dan yang ketiga, naskah disajikan dalam kalimat pendek sehingga mudah untuk diingat dan dihafal oleh masing-masing pemeran. Dan yang keempat, biasanya ada juga keterangan situasi yang akan tergambar dalam visual nantinya. Nah, ini contohnya, kita langsung ke contoh ya. Scene pertama atau scene 1, siang hari, menggambarkan waktu ya, bahwa waktunya ada di siang hari. Atmosfernya atau suasananya yaitu situasi rumah yang cukup besar serta bersih dan rapi dengan pencahayaan yang cukup pada siang hari. Lokasinya di kamar tidur. Propertinya apa saja? Ada gadget, kipas, AC, TV, charger, lampu, dan lain-lain. Talentnya di sini yang main Dili. Adegannya, ketika Dili tiba di kamar sepulang sekolah, dia langsung menaruh tasnya di kasur. Kemudian mencari remote TV dan AC, lalu menyalakannya karena cuacanya yang begitu panas. Dili juga menyalakan kipas di kamarnya. Jadi selain menyalakan AC, Dili juga menyalakan kipas. Kemudian dia bergegas mengganti pakaian, lalu rebahan di kasurnya sembari mencharger HP dan memainkannya. Kira-kira adegannya seperti itu. Apa sih yang diucapkan Dili atau naskah yang diucapkan Dili seperti apa? Duh, cuacanya panas banget sih. Jadi di scene pertama itu cukup seperti itu. Ada menggambarkan keterangan waktu, atmosfer atau suasana keadaannya kira-kira seperti apa, adegannya seperti apa, dan kalau misalkan ada teks yang mesti diucapkan oleh talent atau pemeran, ditulis juga dalam naskah atau skrip. Setelah membuat naskah, selanjutnya adalah membuat storyboard atau gambar cerita. Apa itu storyboard? Storyboard adalah visualisasi gambar yang dibuat dalam sketsa dengan urutan cerita sesuai naskah. Dalam storyboard dijelaskan pula proporsi gambar dan sudut pandang yang digunakan sehingga akan memudahkan personil teknis seperti kameramen dan editor dalam proses produksi dan pasca produksi. Jadi storyboard atau gambar cerita ini adalah sketsa gambar yang dibuat harus terlihat jelas dan mudah dipahami. Oleh karena itu, yang membuat storyboard juga harus pandai untuk menggambar. Jadi dibutuhkan kemampuan menggambar yang baik dalam membuat storyboard. Biasanya storyboard ini memuat apa saja sih? Ada posisi sudut pengambilan gambar. Mungkin di prakerin kalian sudah pernah ya belajar mengenai banyak macam-macam sudut pengambilan gambar. Kemudian properti dan perlengkapan, pencahayaan hingga latar serta lokasi perekaman itu bisa ditulis di storyboard. Nah, terkadang ini juga ada penjelasan tentang efek visual yang akan digunakan. Misalkan efek visualnya menggunakan, kalau menceritakan masa lalu ya, 5 tahun sebelum terjadi hal ini misal, berarti ada efek visual hitam putih atau efek visual yang kira-kira bisa menjelaskan untuk membedakan masa lalu dan video masa sekarang. Itu bisa ditulis di storyboard.
contohnya seperti ini. Contoh from dari storyboard secara horizontal atau menyamping. Oke, untuk pertemuan kali ini segitu dulu. Dan sebelum mengakhiri atau sebelum lanjut ke materi berikutnya, silakan kalian siapkan kertas dan pulpen masing-masing anak buat ide, konsep pembuatan video, dan tulis tahapan praproduksi sederhana dari ide kalian. Kalau kemarin kalian kan sudah menulis konsepnya tuh, nah sekarang dilanjutkan untuk menulis apanya berarti? Ya, storyline atau storyboard, kemudian rangkuman cerita, dan kemudian skrip atau naskahnya. Storyboardnya perlu tidak Bu? Untuk sementara tidak dulu. Nah, kalau hari ini selesai, bisa dikumpulkan hari ini atau bisa juga dikumpulkan 1 hari sebelum jadwal PAP di minggu berikutnya. Oke, demikian pembelajaran untuk minggu ini atau part 3. Tetap semangat meskipun kalian belajar di rumah saja dan kerjakan tugas-tugas yang sudah diperintahkan. Dan semoga kalian tetap sehat dan terhindar dari wabah virus corona. Tetap memakai masker dan patuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.